800 dikali 10.000, 8 juta sekali panen. Sekali panen itu 3 minggu, Pak. Perkenalkan, nama saya Fatah. Aktivitas sehari-hari saya saat ini masih menempuh kuliah di Universitas Tidar, Kota Magelang. Usaha yang saya tekuni untuk saat ini adalah usaha budidaya jamur kuping, seperti di belakang saya ini. Awal mulanya saya merintis usaha ini, saya awalnya nggak gimana ya. Awalnya tuh dari kampus tuh ada program namanya program magang itu, Pak. Saya kebagian di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, salah satu instansi pemerintahan. Kok saya rasa kerja tuh dari pagi sampai sore cuman duduk-duduk gitu, duduk absen pagi nanti pulang sore kayak gitu, kayak bukan passion saya kalau kerja kayak gitu. Saya harus cari pekerjaan yang sesuai sama passion saya. Awalnya tuh saya ada kakak tuh yang di Dukun, dia udah mulai lebih dulu, dia mulai pas masih SMA kayaknya itu. Terus saya nanya-nanya, awalnya saya mau cobanya itu jamur tiram, sama dia malah bilang, kan saya takut nih kalau dikira maunya ingin atau gimana gitu tuh, kalau sama gitu. Dia usahanya jamur kuping itu, malah sama dia disuruh, udah jamur kuping aja, nanti tak ajarin cara ngerawatnya dan sebagainya gitu. Terus akhirnya belajar itu, Pak. Belajar itu toh, soalnya di dunia pertanian itu beda kayak usaha lain ini. Saya nangkepnya, nek di pertanian itu dia usaha itu misal budidaya jamur kuping, saya bakal diajarin, dia nggak nganggap saya saingannya gitu. Beda dengan kalau saya punya warung, sampean punya warung, pengen buka warung, otomatis kita saingan. Kalau di pertanian itu justru malah dibantu, yang saya tangkap seperti itu. Modalnya tidak terlalu banyak, cukup terjangkau, dan hasilnya pun juga lumayan. Terus perawatannya pun cukup mudah, cuman tiap hari nyiramin, disemprot embun itu sehari 2 kali, tergantung daerah. Kalau misal sampean daerah panas pengen budidaya juga bisa, tapi nyiramnya mungkin diakalin dengan 3 kali siram. Ya kalau di jamur kuping sendiri bukan 100% tanpa hambatan. Hambatan pasti ada, cuman sangat minim sekali, karena kalau emang mau budidaya khususnya di bidang jamur itu, kalau jamur kuping tuh beda dengan tiram. Kalau tiram tuh harus dah tahu pasarannya dulu, soalnya pagi panen, setiap hari panen tuh sorenya udah harus laku, udah harus dijual, udah langsung jual. Kalau di jamur kuping ini dia menangnya gini, kalau kita pengen usaha tapi di daerah sekitar masih belum tahu jual kemana, itu bisa diakalin dengan dikeringkan seperti ini. Dengan dikeringkan seperti ini akan menjadi lebih tahan lama, yaitu sampai sekitar tahunan. Jadi sambil cari pasar, barang sudah aman, nggak bakal busuk. Awalnya tuh orang tua itu, ibu saya tuh takut. Ya, soalnya kalau rugi gitu loh. Aslinya kan kalau rugi kan ya kasarannya, kalau masih muda belum ada tanggungan kan, kasarannya makan nih masih bisa numpang orang tua loh, Pak. Tapi gitu. Kalau udah berkeluarga besok nek bangkrut ya udah bingung gitu loh. Gitu. Awalnya sama ibu kalau mau nyoba ya nyoba 20 aja gitu. Nggak usah banyak-banyak. Tapi kan dasarnya saya dedeng nyoba, saya awalnya tuh langsung nanam 4.000 itu, Pak. 4.000. Dengan ibu ya, tahu waktu itu. Ya ibu tahu waktu udah hampir mau nanam itu, bumbunya udah mau jadi itu, baru bilang. Terus mau nggak mau ya setuju itu. Izin. Iya, pertama kali itu izin, malah di mbahnya Jogja. Itu sama mbahnya suruh nanam 10 aja gitu kan, buat percobaan. Waktu itu saya juga belum percaya, Mas. Belum percaya? Ya, belum percaya. Karena kan anak saya dari kecil nggak pernah kerja keras. Ya, nggak pernah kerja keras. Pokoknya saya ingin anak saya selesai kuliah dulu, baru berusaha seperti itu.
Lah kemudian kan terus ada pandemik itu toh Mas. Iya. Ada pandemik, kuliah secara online. Nah, dia ingin punya usaha. Pokoknya waktu itu tidak terbuang. Nah, ada manfaatnya. Nah, pulanglah dia ke kampung halaman di Tontro. Nah, kebetulan ada saudara yang menanam jamur kuping itu. Dia terus tertarik, minta diajari. Akhirnya diajari, terus dia buat itu kandang jamur. Pertama kali langsung 4.000 Mas. Diperbolehkan nggak sama ibu? Ya, sudah pesen bagaimana tinggal bayar waktu itu. Jadi ya mau tidak mau saya harus menyetujui. Tapi saya itu punya harapan, kamu sudah memutuskan seperti ini, nanti kamu harus bisa menyelesaikan. Kan sudah ambil keputusan saya ingin menanam ini, otomatis segala sesuatunya harus bisa dia selesaikan. Ya, seperti itu. Setelah ini budidaya, sebelumnya kan nggak percaya. Iya. Sekarang percaya nggak Ibu sama Mas Fatah? Ya, sekarang terus jadi percaya karena ternyata pelanggannya itu di luar kota Magelang, Mas. Ya, ada yang dari Sidoarjo, Iya. kemudian Bali, kemudian Jogja. Nah, terus omnya yang di Jogja itu kan yang ngantarkan, yang ngirim ke Jogja. Akhirnya kan ternyata anakku sudah sukses. Alhamdulillah. Saya memang khawatir Mas karena kuliahnya juga belum selesai gitu. Nah, kan anak pertama harus sukses toh Mas. Ceritanya itu saya kan sering pasang status. Nah, kadang kalau pekerjaan di kantor kan seperti itu toh Mas, berat. Iseng-iseng saya posting jamur kuping. Akhirnya kan teman tanya, "Itu apa, Bu?" Jamur kuping. Loh, jenengan budidaya itu po? Itu anak saya. Saya cuma untuk hiburan saja kalau saya pasang seperti ini. Nah, akhirnya kan sekarang kurikulum merdeka, Mas. Di status saya yang hari ini itu memang saya muat tentang kurikulum merdeka, mengajak para guru untuk ini belajar bagaimana budidaya jamur itu. Iya, memang rencana mau saya masukkan di project. Iya, project. Ibu ini kerjanya di mana Ibu? Di Dinas Pendidikan Kota Magelang. Karena kan para guru masih bingung bagaimana mengenalkan project ke siswa. Nah, sebetulnya itu kan berupa keterampilan yang menghasilkan. Makanya saya jelaskan di situ bahwa di dalam profil pelajar Pancasila itu kan ada 6 dimensi Mas. Antara lainnya kan ada kolaboratif, gotong royong, bernalar kritis, terus inisiatif. Yang mau saya kenalkan yang itu untuk anak-anak di Kota Magelang. Entah kapan waktunya, saya punya rencana seperti itu. Inilah proyek. Jadi menghasilkan suatu karya bermanfaat untuk kehidupan berikutnya. Itu Mas. Jadi ya saya belum berterima kasih ke anak saya. Ini boleh disampaikan. Oh iya. Iya. Untuk Mas Fatah, anakku yang tersayang, ya, Ibu mengucapkan terima kasih karena dengan budidaya jamur kuping ini, Dinas Pendidikan akan mengangkat sebagai proyek di dalam kurikulum merdeka. Dulu pertama kali saya ikut kemitraan itu Pak. Terus pas saya keluar itu, pas jemur belum kering itu, ibunya juga bingung jamur segini banyaknya mau buat apa. Itu saya juga bingung aslinya mau jual kemana itu. Waktu itu belum punya pasar? Belum, baru keluar dari itu kemitraan karena ada hal yang nggak cocok. Saya cari-cari di internet ternyata jamur ini tuh bisa dikeringkan dan awet lama. Terus saya mencoba mengeringkan dan kemudian saya memanfaatkan digital marketing.
melalui media sosial seperti itu. Saya cari-cari, ketemu pasarannya pertamanya. Terus akhirnya dari situ, terus saya tanya ke sepupune saya yang ngajarin saya itu toh, nek misal punyamu tak beli ya gimana dengan harga yang lebih tinggi itu. Terus sepupune saya wis teko percaya gitu, langsung percaya gitu. Kalau ada juga yang masih kayak ragu, wah ini masih muda kuliah, yo nek nanti kuliah selesai masih usaha jamur, nek enggak mau jual kemana ini hasil tani ini kayak gitu Mas. Tapi nek sepupune saya langsung percaya, semua diambil. Iya, sekitar berapa kilo ya? Hampir 1 kintal itu. Hampir 1 kintal Iya, langsung kering dibeli tapi. semua. Iya. Yang terisi sekitar 12.000. Untuk yang kosong rencananya saya akan memperlebarkan sayap ke jamur tiram dengan membuat backlog sendiri itu buat belajar, Pak. Nantinya juga rencananya mau membuat paket usaha rumahan yang nanti isinya mungkin seperti backlog 20 dengan nanti sprayer untuk perawat dan buku panduannya buat merawat, mungkin bakal coming soon dijual. Wis, keren. Ini kering ya? Kering. Ini yang kering. Oh, ini yang Sudah kering. dari Jadi kalau sudah diawetkan seperti ini bisa awet selama tahunan, Pak. tahunan. Iya. Jadi nggak usah takut kalau mau budidaya jamur kuping nggak bisa jual apa gimana. Kepepetnya ya dikeringkan, simpan dulu sambil cari pasaran. Tapi setahun ini saya pasaran jamur kuping sekarang itu permintaannya tinggi. Permintaan tinggi. Iya. Saya udahnya kering langsung kirim habis. Ini juga baru kering, Pak. Yang kemarin-kemarin sudah langsung habis. Ini juga sudah dipesan orang sekitar 1,5 kintal ini. Untuk teman-teman semua itu yang khususnya yang masih muda itu, intinya kalau kita mahasiswa itu jangan gengsi buat tanya ke orang yang lebih senior, tanya-tanya mau usaha, kayak kita mau usaha apa, tanya ke yang lebih dahulu, nggak usah malu. Kita anak kuliah terus malu mau tanya itu, nggak usah, nggak perlu malu itu. Soalnya semua itu jadi guru tapi di bidangnya masing-masing itu. Untuk hasilnya itu per 10 backlog itu keluar 1 kilo. Tapi kalau saya di dunia namanya tanaman ya Pak, kan nggak otomatis, nggak semuanya itu maksimal. Saya patok tingkat kegagalannya itu 2 kilo. Jadi per 1000 backlog itu keluar 80 kilo. Untuk setiap backlog itu normalnya 8 kali panen. Kalau di jamur itu tergantung kita nanamnya. Semakin banyak backlognya, hasilnya akan semakin banyak, Pak. Kalau diukur, misal diambil dengan 1000 itu ya, Pak. 1000 itu 800, 1000, anggap saja sekilo 10.000 ya, Pak. Anggap saja, terus per 1000 itu keluar 80 kilo. Kan 800.000 kali 8, anggap saja 8 ya Pak, 8 kali panen 6.400.000 nggih Pak. Kalau misal 10.000 log, berarti kan kalau dijual basah ini Pak hitungannya, bukan kering. Kalau 10.000 log jadi 800 dikali 10.000, 8 juta sekali panen. Sekali panen itu 3 minggu Pak. Saya mengumpulkan dari petani-petani itu, saya jual setiap bulan itu rata-rata paling sedikit setiap 1 bulan itu 600 kilo kering, Pak. 600 kilo kering? Iya. Setiap bulan? Iya, soalnya saya juga mitra dengan beberapa petani di daerah Dukun tadi, di sekitar sana. Yang awal pertama kali memang itu Mas, ya banyak hambatan, tantangan ya. Pertama kali nanam, itu dibeli tengkulak, pokoknya dikatakan kurang ini. Akhirnya kan anak saya keluar dari tengkulak itu. Saya memang agak takut karena dia belum tahu bagaimananya toh. Akhirnya dia menunjukkan kepada saya bahwa saya itu bisa, prinsipnya patah seperti itu.
Akhirnya keluarlah dia dari tengkulak tersebut. Nah, seperti itu. Terus sekarang jalan sendiri. Iya, seperti ya takut, saya tetap takut, Mas. Karena namanya bisnis itu apa ya, kendala pasti tetap ada. Yang saya khawatirkan itu nanti ditipu orang, misalnya sudah dapat barangnya, terus uang belum diberikan, itu saya juga ada rasa khawatir, Mas. Kepada kaum muda, saya ingin dan berharap kalian semua ini bisa mencontoh atau belajar dengan anak saya untuk mengembangkan diri. Yang penting pertama itu adalah niat. Nah, kita punya 2 tangan, di mana tangan ini selalu ada berkat dari Tuhan untuk menyalurkan keterampilan kita. Jadi dengan apa saja kita berkarya pasti akan bermanfaat bagi orang lain. Dan nantinya masyarakat di sekitar kita akan merasakan sejahtera dan bahagia. Demikian para muda-mudi harapan bangsa, harapan ibu seperti itu. Ya. Terima kasih. Iya. Iya.